putihnya itu off. Kita tekan sekali sampai dia bunyi klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini motor Yamaha NMAX Neo S yang admin baru saja beli, dan admin akan coba bagikan ke kamu ya. Setidaknya ini pengalaman admin dan informasi yang mungkin saja buat kamu ini sesuatu yang biasa saja, tapi buat admin dan beberapa orang di luar sana yang sudah kebiasaan, sudah puluhan atau setidaknya belasan tahun menggunakan kunci model seperti ini, kunci manual seperti ini. Nah, yang pakai colokan seperti ini kan paling mudah nih gunainnya. Kemudian tiba-tiba pindah setelah belasan tahun ke sepeda motor yang punya kunci otomatis seperti ini. Ya, kunci mirip dengan knopnya kompor gas. Yang sebenarnya kalau kamu perhatikan di sini tuh ada tulisan-tulisannya ya, harusnya mudah lah untuk dipahami. Cuman ya ada beberapa dari mungkin yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris mungkin saja, atau mungkin karena mekanismenya berbeda. Admin akan coba bagikan ini based on pengalaman. Jadi langsung saja, dan ini dia untuk kuncinya ya. Ini adalah kunci Yamaha NMAX Neo S keyless yang hanya satu aja remote-nya dikasih, jadi jangan sampai hilang. Dan pastikan ketika kamu ingin menggunakan remote ini, ketika ditekan, walaupun lampunya menyala ya, lihat nggak kelihatan, admin akan coba matikan dulu. Nah lihat, pastikan ketika ditekan lampunya menyala, dalam artian menyala di remote-nya ya, berarti remote ini masih ada baterainya atau power baterai itu masih ada. Tapi ketika ditekan itu pastikan motornya ini berkedip atau berbunyi, untuk lampu sennya juga harus berkedip. Kalau ditekan seperti ini dia nggak berkedip, nggak bunyi, berarti remote ini dalam kondisi mati. Jadi kamu harus tekan, tahan dulu beberapa detik tombol power ini sampai nanti dia akan kayak berkedip agak lama sedikit. Langsung saja admin akan tekan tahan ya. Nah, dia akan berkedip cepat ya ternyata, bukan berkedip lama, berkedip cepat. Itu tandanya remote-nya aktif. Silakan kamu tekan, pastikan bunyi seperti tadi. Nggak fokus ya kameranya. Nah, admin ulang ya, admin tekan. Di depan nyala, di belakang juga sama. Nah, itu dia, pastikan seperti itu. Kalau sudah, ketika kamu ingin menggunakan remote ini dan menyalakan motornya, itu posisikan kamu benar-benar dekat dengan sepeda motornya. Antara remote ini dengan sepeda motor itu harus deketan, karena kalau jauh dia nggak bisa. Si admin akan coba ini aja ya, admin akan coba masukkan aja ke dalam ini, ke dalam konsol sebelah kiri, karena admin cuman ya satu tangan aja, satunya lagi pegang kamera supaya deketan. Nah, ini posisinya terkunci stang ya, terkunci stang. Nah, terkunci stang seperti ini, ditandain dengan ini, knopnya ini itu berada di sebelah kanan. Sebenarnya mudah ya, perhatikan saja, kita berfokus saja pada garis putih ini, garis putih ini, bukan putaran ini tapi garis putih ini, karena itulah sebenarnya untuk alat bantunya itu. Nah, kalau posisinya ada di ini, di icon gembok ini, berarti dia posisinya sedang terkunci stang. Nggak bisa digerakin stangnya, terkunci ke sebelah kiri. Untuk ngebukanya, sebenarnya di sini sudah dikasih tunjuk ya, push atau tekan. Cuman karena mungkin kagok pertama kali pakai, jadinya itu kita berusaha untuk memutarnya ke arah kiri ya. Memutarnya seperti ini atau mungkin seperti ini, nah itu keliru. Tapi yang penting adalah kamu pastikan remote-nya sudah dekat, admin taruh di konsol sebelah kiri supaya deketan, nggak dipegang-pegang lagi. Itu kamu tekan sekali dulu, tekan ya, tekan sekali. Ini kan ada kayak cekungan nih, kamu tekan pakai jempol, pakai telunjuk, tekan sekali aja. Nanti akan muncul lampu di sini, lampu kunci, lampu keyless-nya di bagian atas sini. Itu tanda kalau motor ini diaktifasi. Ya, intinya kayak dia mengaktifasi bahwa ada tekanan dan motor ini siap untuk dibuka kunci stangnya. Jadi kayak aktivasi pertama seperti itu. Kita coba tekan. Kalau admin tekan harusnya dia muncul ya, icon atau gambar kunci keyless di sini. Kita tekan sekali aja dulu, tekan sekali. Nah, lihat muncul ya.
dan juga kedengaran bunyi klik. Nah, kalau kamu biarkan seperti itu, dia akan ngunci kembali. Jadi pada saat posisi sudah ditekan seperti ini sekali, pastikan kamu langsung menekan lagi, lalu putar ke arah kiri. Pastikan garisnya ini, yang putih ini ada di posisi ini nih, off. Dan bagian bawah sini mengarah ke jam 6, garis lurus. Admin ulangi ya, admin akan coba kunci lagi. Nah, ini posisi terkunci, jadi untuk ngebuka kunci stangnya, kamu tekan sekali sampai dia muncul, lalu jangan sampai mati ya lampunya. Kalau mati dia akan mengunci lagi. Kamu tekan ulang, lalu tekan ke dalam, puter. Nah, seperti itulah prakteknya. Admin ulangi lagi supaya lebih paham ya. Karena admin itu tadi kagok, jadi tekan langsung main puter aja seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa membuat ini putaran ini aus, mungkin rusak, oblak dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan aja, tekan sekali sampai bunyi klik, sampai lampu di indikator ini menyala, dan selama menyala langsung kamu tekan ulang lagi. Jadi tekan sekali, lalu tekan lagi, lalu puter seperti ini. Jadi pastikan garis putihnya itu ada di tulisan off, kemudian yang bawah ini itu mengarah ke jam 6. Mudah kan? Dan kalau sudah seperti itu, stang sudah nggak kekunci lagi. Tuh lihat, gak kekunci lagi, sudah bisa bergerak bebas untuk stangnya ini. Nah, kalau sudah bebas seperti ini, gimana selanjutnya? Perhatikan ya, perhatikan. Nah, di mode seperti ini kamu nggak harus ini lagi ya, neken ya, tapi terkadang juga bisa ditekan seperti ini. Kita praktekkan saja. Di posisi off seperti ini, coba kamu putar ke arah open atau ke arah kiri. Lihat, patokan kita itu garis putih ini ya, garis putih ini. Ini posisinya di off, kita ubah ke open. Open itu apa? Admin akan coba jelaskan lebih lanjut. Kita putar. Nah, kalau nggak bisa diputar seperti ini, kamu coba tekan sekali, lalu putar seperti itu. Jadi kalau yang buka kunci tadi itu posisinya dianya itu harus ditekan sekali, kemudian ditekan ulang. Tapi yang tadi itu dia cukup ditekan sekali, langsung diputar saja. Admin ulangi ya, admin ulangi. Nah, ini posisi off, dia cukup tekan sekali. Nah, seperti itu, bunyi klik lalu puter. Ngerti? Admin ulangi lagi. Nah, posisi indikator mati ya, tapi posisi di sini off. Patokan putihnya itu off. Kita tekan sekali sampai dia bunyi klik, lalu muncul icon itu, gambar kunci. Nah, tekan lagi kalau misalkan sudah mati ya ikonnya tadi. Tekan sekali, langsung putar saja tanpa perlu menekannya lagi sampai dia berada di open. Kalau sudah di open ini fungsinya adalah bisa ngebuka fuel atau tempat pengisian bahan bakar. Ini dia fuel, atau seat untuk ngebuka jok. Kita mulai dari fuel lah, tekan ini, tekan fuel, dia akan ngebuka seperti ini. Nah, kalau yang ini ya manual ya, tinggal kamu buka aja berlawanan jarum jam untuk ngebuka. Lalu kamu taruh di sini kalau misalkan melakukan pengisian, dan kalau sudah silakan kamu tutup. Ini standar kok, cuma tutup tangki biasa, lalu searah jarum jam untuk mengunci kembali sampai simbol min seperti ini. Kalau untuk nutup cover tinggal tutup aja seperti ini. Nah, untuk seat silakan kamu tekan seat, berbunyi klik, maka bagian ini joknya ini sudah bisa kebuka. Ya, mudah ya. Kalau mau ditutup ya tinggal tekan lagi aja. Nah, untuk menyalakannya gimana? Untuk menyalakannya perhatikan di sini kan open nih. Open. Tinggal kamu putar saja tanpa menekan lagi. Putar ke arah on ini. Ingat patokannya putih, putar ke on. Nah, nanti akan menyala displaynya itu atau layarnya itu. Dan di posisi ini kamu bisa menyalakan sepeda motor. Kamu coba tekan starter, ini dia tombol starter, kamu tekan, ya nggak nyala ya. Kenapa? Karena harus ditekan barengan dengan ini nih, tuas rem belakang. Jadi kalau misalkan hanya starter aja yang ditekan seperti ini, dia nggak akan nyala walaupun di displaynya itu sudah nyala layarnya. Jadi harus ditekan secara bersamaan antara tombol starter dengan ini rem belakang.
harus bersamaan supaya dia bisa nyala. Karena posisi admin cuman satu tangan tadi, satunya pegang kamera, admin akan coba pasang tripod dulu. Ya, admin mulai ya. Silakan kamu tekan tuas rem sebelah kiri, ditekan, tekan biasa aja, lalu tekan tombol starter tanpa memutar tuas gas ya, jangan diputar. Jadi tekan tombol starter, lalu rem kiri, tuas rem kiri, tekan barengan, maka motornya langsung nyala. Dan kalau mau dimatikan sepeda motornya, tinggal kamu putar saja posisi on ini ke posisi open atau arah ini ke arah jam 6. Nah, dia langsung mati dan langsung mengunci. Jadi semudah itu ya. Jadi kalau dalam kondisi on, displaynya menyala, itu harus tekan tombol starter dan rem atau tuas rem kiri untuk menyalakan. Kalau mau mematikannya, tinggal putar saja knob ini ke arah kanan atau ke indikator tulisan open, maka akan mati mesinnya beserta displaynya. Nah, untuk mengunci stangnya lagi, ini posisikan aja, tinggal kamu putar ke arah kanan atau indikatornya ke arah off, kemudian nanti kamu tekan ke dalam untuk mengunci. Jadi posisikan stangnya ke kiri dulu seperti ini. Nah, posisi seperti ini silakan kamu arahkan ke off dulu. Sudah ke off, lalu tekan, putar ke kanan atau dengan indikator patokan ini terkunci, maka stang sudah terkunci. Jangan lupa untuk kunci keyless-nya ini, remote-nya ini diambil ya, jangan sampai tertinggal. Karena nggak ada gunanya juga kalau tertinggal. Kenapa? Ya karena sepeda motor kamu akan mudah untuk dibuka dan dicuri atau dibawa orang lain. Jadi remote ini harus ada di kantong kamu. Dan kalau sudah dikunci, silakan kamu menjauh dari motornya supaya motornya itu nggak terpicu oleh remote ini. Karena remote ini dideteksi oleh komputer dari motor ini kalau kamu berdekatan. Jadi pastikan kalau sudah dikunci itu kamu menjauh dari unitnya ya. Ya, sebenarnya sederhana untuk menggunakan fitur knob dan remote ini di Yamaha NMAX Neo S. Karena kalau yang versi Neo V atau Neo biasa itu masih menggunakan kunci manual seperti motor Jupiter admin tadi. Dan untuk yang versi atasnya juga sama, sudah keyless semua. Dan secara umum keyless di Yamaha tuh ya kira-kira seperti inilah, nggak jauh beda sebenarnya. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini based on pengalaman admin selama ini menggunakan kunci manual belasan tahun, kemudian pindah ke model seperti ini, sedikit kagok di awal. Admin coba pelajari ya kira-kira seperti itu. Video ini khusus buat kamu yang mungkin mirip-mirip seperti admin atau sekedar hanya ingin tahu saja. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.